Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tentang penerapan AI dalam sistem pendukung keputusan studi kasus Tokopedia. Yang dimana pada kelompok kali ini ada 5 anggota, diantaranya ialah saya sendiri atas nama Muhammad Nabil Ihsan dan rekan saya Ahmad Syahid, serta yang ketiga ialah Fairuz Zuhdi Fidere Salim, dan yang keempat ada Lutfi Irsyadi, dan yang kelima adalah Muhammad Makbul N. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai tentang daftar isi, yang pertama ialah anggota kelompok, yang kedua pengenalan studi kasus, yang ketiga teknologi AI yang digunakan dalam SPK, dan yang keempat manfaat dan tantangan implementasi AI dalam SPK, dan yang kelima ialah kesimpulan dan rekomendasi. Untuk pembahasan materi saya serahkan ke rekan kelompok saya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Nah, saya akan membahas tentang pengenalan studi kasus. Tokopedia adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dalam menjalankan operasionalnya. Tokopedia menghadapi tantangan dalam menyajikan produk yang relevan kepada jutaan pengguna setiap harinya. Untuk mengatasi tantangan ini, Tokopedia menerapkan AI dalam sistem penunjang keputusan atau biasa sering kita kenal dengan SPK, khususnya dalam sistem rekomendasi produk. Sistem ini bekerja dengan cara menganalisis perilaku dari penggunanya, seperti riwayat pencarian, klik, dan pembelian, lalu menyarankan produk yang paling relevan secara otomatis. Dengan begitu, pengalaman pengguna menjadi lebih personal dan peluang terjadinya transaksi itu bisa lebih meningkat lagi. Sistem ini bukan hanya membantu pengguna, tapi juga menjadi alat bantu penting bagi Tokopedia itu sendiri dalam mengambil keputusan pemasaran, penempatan iklan, dan pengelolaan etalase digital secara lebih efisien. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya untuk membahas teknologi AI yang digunakan dalam SPK. Baik, eh, teknologi AI yang digunakan dalam SPK di Tokopedia. Nah, jadi Tokopedia mengintegrasikan beberapa teknologi AI ke dalam SPK-nya, di antaranya ada machine learning, NLP, dan deep learning. Nah, di machine learning digunakan untuk menganalisis pola perilaku konsumen dan memprediksi produk yang kemungkinan besar akan dibeli. Model ini terus diperbarui dari waktu ke waktu berdasarkan data terbaru. Nah, kemudian di Natural Language Processing atau NLP, teknologi ini memungkinkan sistem memahami kata kunci dari pencarian pengguna dan menyarankannya dengan hasil yang lebih sesuai, bahkan jika ejaannya salah atau tidak lengkap. Nah, kemudian di Deep Learning digunakan dalam pengenalan gambar dan klasifikasi produk. Hal ini membantu dalam menyarankan produk visual yang mirip meskipun tidak diberi label yang sama. Gabungan teknologi ini membuat sistem SPK pada Tokopedia jauh lebih cerdas dan adaptif dalam merespon kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, slide ini akan membahas mengenai manfaat dan tantangan implementasi AI dalam SPK, di mana manfaatnya itu yang pertama, personalisasi yang lebih baik, di mana AI membantu menyajikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minat pengguna, meningkatkan kemungkinan pembelian dan kepuasan pelanggan. Kemudian manfaat yang kedua itu efisiensi operasional, di mana dengan otomatisasi dalam analisis data dan penempatan produk, Tokopedia dapat menghemat waktu dan tenaga dalam proses akurasi konten. Kemudian setelah manfaatnya ada tantangan dalam SPK sendiri. Yang pertama itu ketergantungan pada kualitas data, di mana jika data pengguna tidak lengkap atau salah, rekomendasi yang diberikan juga bisa tidak relevan atau bahkan tidak sesuai.
Kemudian tantangan yang kedua itu isu privasi dan keamanan, di mana pengumpulan dan pemrosesan data pengguna memerlukan pelindungan privasi yang ketat. Salah kelola bisa menimbulkan pelanggaran data yang fatal. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, untuk kesimpulannya, penerapan AI dalam SPK Tokopedia terbukti sangat efektif. Sistem ini tidak hanya membantu pengguna menemukan produk yang tepat, tapi juga membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis berbasis data secara otomatis dan cepat. AI telah menjadi tulang punggung dalam pengembangan fitur yang meningkatkan kenyamanan pengguna dan konversi penjualan. Selanjutnya untuk rekomendasi, Tokopedia sebaiknya terus mengembangkan model AI agar semakin akurat dan kontekstual, perlu peningkatan perlindungan privasi pengguna agar kepercayaan tetap terjaga, dan menambahkan fitur kontrol bagi pengguna atas jenis data yang dikumpulkan juga bisa menjadi langkah yang etis dan transparan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. SPK di sekolah ibarat kalkulator di ujian matematika, membantu tapi tetap butuh otak untuk buat berpikir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Belajar bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.